Hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk merayakan dan memperingati suatu peristiwa penting, yaitu peristiwa Asada. Kemarin ada seorang dari Bogor menanyakan kepada saya, Bante, sekarang namanya kok Asalha? Biasanya Asada. Saya mengatakan Asada itu ya Asalha. Hanya bedanya dalam bahasa. Kalau Asalha yang kita pakai kemarin waktu di Candi Borobudur, Asalha Maha Puja, maka itu adalah menggunakan bahasa Pali Asalha. Bahasa Sangsekertanya Asada. Sami mawon. Kalau kita merayakan hari Waisak, itu Sangsekerta. Palinya Wesaka. Waisaka dan Wesaka. Nah, itu adalah perbedaan. Kalau Maga sama. Katina sama. Jadi hanya dua itu. Hari ini kita sungguh-sungguh bahagia karena kita rayakan tepat pada Purnama Sidi di bulan Asalha. Orang jadi bingung lagi. Loh, purnamanya kan kemarin, Bante. Sesungguhnya kalau yang kemarin itu adalah Purnama Sidi berdasarkan kalkulasi, berdasarkan matematis. Pokoknya tanggalannya ada nomor 15, yaitu purnama. Tetapi kalau kita menggunakan cara modern mencari purnama yang paling tepat, yaitu dikala matahari, bulan, dan bumi terletak dalam satu garis lurus, maka terjadinya Purnama Sidi di bulan Asala itu adalah hari ini pada jam 13.15. Jadi tepat kita lakukan. Karena itulah seringkali terjadi. Dan kita untuk merayakan Waisak, kesepakatan nasional, tidak menggunakan perhitungan matematis Jawa, matematis Tionghoa, matematis Bali. Ya di sini ada orang keturunan Bali ini, beliaunya, atau yang lainnya, atau Sanggap Theravada juga. Oleh karena mereka itu mempunyai tanggalan yang beda-beda jatuhnya. Karena itulah tahun ini juga menggunakan pedoman perayaan Waisak, juga menggunakan kalender modern atau istilah sekarang adalah kalender global. Jatuhnya adalah jam tertentu, hari tertentu. Kalau Asada hari ini sebenarnya. Jadi berbagailah ada tepat waktunya. Saudara sekalian, kenapa peristiwa Asada ini sangat penting bagi kita sekalian? Tanpa adanya peristiwa Asada, mustahil kita mengenal hukum universal, mengenal ajaran Sang Buddha. Sesungguhnya setelah lahirnya seorang Buddha, bukan lahirnya Siddhartha ya. Kalau Siddhartha Gautama, kalau terlahirnya, tercapainya pencerahan sempurna dari petapa Gautama sehingga menjadi seorang Buddha, maka kita mustahil mengetahuinya. Oleh karena apa? Sang Buddha mengatakan betapa sulitnya memahami Dharma ini. Setelah bertapa 6 tahun lamanya di hutan Uruvela, akhirnya bertekad melakukan meditasi tanpa henti di bawah pohon Bodhi, maka tercapainya penerangan sempurna itu.
Sehingga beliau merasa apa ada makhluk yang bisa menerima pengetahuan ini. Kemudian muncullah raja para dewa yang disebut sebagai Sahampati melihat kondisi sang tata kata begitu. Dia turun ke bumi menghormat kepada sang Buddha yang baru mencapai pencerahan sempurna. Dan seperti Anda tadi mengucapkan, memohon kepada sang tata kata, sudilah kiranya membabarkan dharma kepada makhluk-makhluk demi kebelas kasihan kepada mereka itu. Barangkali ada di antara mereka ada yang matanya tidak tertutup oleh debu sehingga bisa menerima dharma ini. Inilah permohonan seorang Brahma Sahampati. Brahma adalah raja para dewa, atau dalam bahasa pewayangan itu Brahma Sahampati ini Dewa Indra, raja para dewa. Itu memohon. Oleh karena itulah sang Buddha mengabulkan permintaannya. Siapa tahu ada yang dapat menerima. Maka dicarilah dengan mata batinnya siapa yang mampu mendengarkan, mengerti dengan segera. Enggak pakai lama-lama, enggak pakai kursus. Maka dia lihatnya adalah, yang paling pantas adalah mantan guru saya yang belum mencapai pencerahan. Dengan dilihat oleh beliau, ternyata gurunya itu adalah Alara Kalama. Sudah meninggal dunia. Tinggal satu lagi yang mungkin bisa menerima, yaitu Uddaka Ramaputta. Itu saja, baru saja meninggal dunia. Yang satu sudah lebih lama, yang satu baru. Maka beliau cari kembali siapa yang mampu menerima ini. Dengan mata batinnya dilihat adalah mantan para sahabatnya yang bersama-sama bertapa di Uruwela, yaitu Pancawagya. 5 pertapa yang sudah mumpuni, tinggal sebentar lagi bisa mencapai penerangan sempurna. Hanya sebentar lagi. Karena itulah maka beliau dengan kemampuan batinnya melihat di mana mereka berada. Ternyata mereka berada di Varanasi, di Baranasyang. Maka dengan kekuatan batinnya, beliau pergi ke sana, menemui 5 pertapa ini. Pada awalnya 5 pertama ini tidak mau terima karena sudah mengingkari kepertapaannya, tekadnya, yaitu menghentikan pertapaan, menerima makanan dari seorang wanita, kemudian mandi dan sebagainya. Tetapi bertambah sang tata kata mendekat, terkena pengaruh meta karunanya. Sehingga 5 pertapa ini kemudian menghormat, memberikan tempat duduknya dan bersujud. Dari situlah maka terjadinya peristiwa Asada ini. Tempat beliau bertemu dengan 5 pertapa itu pun ditandai dengan sebuah stupa. Dan tempat beliau membabarkan dharma kepada 5 pertapa ini pun ditandai dengan sebuah stupa yang amat besar, yang disebut sebagai Dhamek Stupa. Dhamek itu singkatan dari Dhamma Caka Pawatana
Nah ini pun adalah bahasa Pali. Bahasa Sanskertanya adalah Dharma Cakra. Jadi kalau Sanskerta itu ada R-nya, tapi kalau Pali, apa bahasanya ya, pelat itu ya, Dhamma Caka, R-nya itu yang hilang. Dharma menjadi Dhamma, Nirwana menjadi Nibbana. Nah itu terjadi. Stupanya sangat besar sekali. Halamannya luas saat ini. Dan banyak kijang berkeliaran di sana. Karena itulah taman itu disebut sebagai Taman Kijang. Nah di wihara ini pun sebelah kanan itu kita bisa lihat ada cakra dan kemudian 2 kijang. Itu menandai Dhammacakka. Dhammacakka ini sangat penting sekali. Tidak hanya untuk mereka yang akan mencari kebebasan, tetapi untuk kita semua juga sangat penting. Jangan dianggap, wah itu kan ajaran untuk dia yang, atau orang yang menuju nibbana. Tetapi bagi kita sekalian sangat diwanti-wanti. Bahwa di dalam kehidupan itu penuh dengan ketidakkekalan. Owah gingsir, selalu berubah. Keinginan-keinginan kita tidak pernah terpenuhi secara 100%. Dan hidup kita adalah mencari apa tadi? Mencari suka, mencari suatu kebahagiaan. Tapi kebahagiaan ada yang sifatnya sementara, ada yang sifatnya abadi, yang lebih langgeng. Kebahagiaan yang kita nikmati itu sifatnya sementara. Yang namanya senang, gembira, puas. Itu pun sifatnya sementara. Oleh karena objek yang kita capai itu juga akan berubah. Atau diri kita yang berubah menjadi bosan. Cari ingin yang baru. Maka muncul keinginan-keinginan yang baru. Yang merupakan ketidakpuasan. Inilah yang membuat kita itu bergulir dari waktu ke waktu mengejar yang namanya kebahagiaan indriawi. Kebahagiaan sifatnya sementara. Kesenangan mata sebentar aja bosan. Kesenangan telinga senang sementara, bosan lagi. Pengucapan dan sebagainya selalu membosankan. Karena adanya kebosanan inilah, maka sumber penderitaan. Tetapi kalau itu hilang, kesenangan, pencapaian, kebahagiaan itu hilang atau berubah, kita menjadi juga tidak senang. Menimbulkan apa? Kemarahan, kebencian, kedengkian, iri hati. Dan itu setiap hari kita lihat di televisi. Berapa banyaknya kejahatan karena hilangnya kesenangan dan kebahagiaan. Seorang wanita cemburu kepada suaminya karena di HP-nya ada berita hal-hal yang kaitannya dengan wanita lain, marah, dibunuh, dan sebagainya. Anda bisa lihat setiap hari dengan penuh kesadaran. Dampak dari owah gingsir ini mengakibatkan loba, dosa. Karena adanya kesesatan batin, kesesatan pikiran, gelap mata. Nah oleh karena itulah, maka kita sebagai umat Buddha diminta menyadari hal owah gingsir ini. Jangan sampai kita tergelincir kepada noda-noda kekotoran batin. Kilesa. Karena itu dibutuhkan adalah dalam kehidupan ini adalah sati, kesadaran. Ya, Sang Buddha mengajarkan sati ini sangat penting.
Nah, karena adanya anicca, adanya owa gingsir ini kita tidak bisa menghentikan. Owa gingsirnya matahari kita tidak bisa menghentikan. Begitu juga owa gingsirnya bulan tidak bisa kita hentikan. Tetapi yang kita bisa atur adalah diri kita sendiri, bagaimana menyesuaikan dengan keadaan lingkungan. Beberapa hari yang lalu dinginnya tidak hanya di kota Malang, Batu, tapi seluruh Jawa sangat dingin sekali. Kita tidak bisa menghentikan, tidak bisa marah. Mungkin ada orang yang menikmati. Tapi petani-petani kita yang ada di Bromo dengan dingin kayak begitu, bisa juga sengsara karena tanamannya mati. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menyesuaikan hidup ini dengan kondisi yang ada. Sekarang dinginnya sudah mulai menghangat kembali. Nah, adanya anicca ini yang berubah begitu, membuat kita itu sengsara, duka, tidak lain karena ada egoisme. Saya ingin. Nah, keinginan ini tiada batasnya. Tidak ada batasnya. Kekuasaan pun ada batasnya. Kekayaan pun ada batasnya. Usia juga ada batasnya. Kesehatan ada batasnya juga. Karena itulah maka menghadapi hal ini kita mesti adanya punya sifat yang teguh dan tegar menghadapi anicca. Dan duka ini tambah besar kalau kita itu memiliki atta yang besar, egoisme yang besar. Egoisme besar ini adalah kelekatan kepada objek-objek yang kita itu inginkan. Nah, kalau kelekatannya ini bertambah, lengketnya sangat kuat, dukanya juga tambah kuat. Karena itulah ajaran Dharma yang paling penting. Kalau bandingkan dengan ajaran-ajaran lain adalah diajarkan kurangilah kemelekatan. Syukur kalau itu bisa menghilangkan. Bukannya kita tuh dilarang memiliki, cuma disuruh awas dan waspada. Nek wong Jawa ngarani eling lan waspada. Eling loh. Ini tidak kekal, ini tidak kekal. Bojo tidak kekal. Nek mati malah ketawa, syukur aku tak rabi meneh. Nah, seringkali saya dengar kalau ada istri meninggal dunia, suami itu nangis gero-gero, gulung-gulung, hati-hati, 3 wulan meneh mesti kawin meneh. Karena nggak bisa ditinggal sendiri. Biasanya kopi dibawakan, makanan dibawakan, baju dicucikan. Begitu dia sendiri, kalang kabut, cari pasangan. Tetapi kalau pria itu tegar, tenang, ya apalagi wis dipundhut, orang Jawa ngarani. Sudah waktunya meninggal. Tidak apa-apa karena semua juga meninggal. Itu alamat usianya lebih panjang dan awet, tidak kawin lagi. Itu yang saya perhatikan. Nah, saudara sekalian, dengan adanya kita memiliki tetapi sadar tidak melekat, maka disitulah munculnya kebahagiaan yang lebih awet. Awet, tidak melekat, tidak apa-apa. Kita cari lain lagi, tidak apa-apa. Saya juga pernah begitu. Naik mobil, AC-nya rusak di perempatan jalan, berhenti karena lampunya merah. Ada orang mendekati saya, pisau di leher saya. Wah, ini kalau seret ini menyayat, mati aku. Ya sudah, penuh dengan masih sadar,
Saya bilang, apa yang mau minta? Wah, ini sudah diambil, dompet diambil. Untungnya tas kantor yang isi gaji di belakang, ije untung. Wong Jawa kan gitu, meskipun celaka ya masih untung, masih optimis. Ya saya berpikir, dia orang jahat oleh karena tidak mengenal dharma. Dia berbuat begitu oleh karena dia membutuhkan uang. Ya sudah, saya masih bisa mencari uang dengan lebih baik. Kesempatan masih hidup lebih penting daripada saya meninggal dunia. Dengan penuh kesadaran itu maka kita itu menjadi selamat. Nah susahnya manusia itu karena kemelekatan itu tidak mau menerima secara ikhlas. Tidak mau berbuat sesuatu untuk kebahagiaan orang banyak. Nah di dalam peristiwa Asada Anda lihat bahwa betapa Gautama meskipun sudah mencapai kebudaan tidak mau berhenti. Dia masih mau menyisakan sisa hidupnya untuk membahagiakan orang banyak. Selama 40 tahun lamanya beliau berkeliling di seluruh India untuk membabarkan dharma dari desa ke desa. Dari raja sampai dengan pertapa, orang miskin dan sebagainya. Tidak memandang pangkat dan jabatan. Gak pernah beliau mengatakan, wani piro. Kalau saya ke sana, piro bayarane. Nek bayarane cekak, ya ndak usah wae. Tidak ada. Karena dharma itu adalah untuk semuanya dan tanpa bayaran. Karena itulah maka Sang Buddha mengatakan sabadanang dhammadanang jinati. Dari segala macam dana, dari segala macam pemberian, yang paling tinggi itu adalah memberikan pemberian dharma. Kan kebalik dengan kita itu. Wah dikasih dharma kalau dikasih duit 500.000 milih mana? Ya milih 500.000. Dharma, ya nanti saja kan masih ada bantainya itu. Tidak. Bahwa kalau kita bisa memberikan dharma itu apa? Membuat orang yang sedang matanya tertutup debu menjadi terang. Dengan terang itu dia bisa berjalan menuju kepada cita-cita yang diharapkan dia itu apa? Kebahagiaan yang lebih baik. Itu adalah pemberian yang paling besar. Karena itulah maka donor mata itu juga penting. Jadi kalau kita meninggal dunia, dibuat sebelum meninggal, membuat nantinya ada gerakan ini, mewariskan korneanya, bukan matanya. Korneanya itu diambil. Dengan satu kornea bisa paling tidak membantu 5 orang bisa melihat kembali. Matanya enggak complung. Seringkali orang, wah kalau dana mata nanti saya mati complung. Kalau matinya complung besok lahir lagi complung. Mati tidak ada yang mau. Itu adalah kesalahan berpikirnya. Karena itu perlu adanya dhamma. Penerangan bagaimana mengenai donor mata itu. Jadi kita pun sudah meninggal pun masih bisa berdharma. Dengan cara mewariskan kornea matanya. Mungkin mewariskan sebagian dari kekayaannya. Untuk kelestarian dharma. Untuk kemanusiaan dan sebagainya. Masih dimungkinkan. Itulah gunanya kita itu memahami dharma. Agar orang itu jauh dari kemilikan. Dari egoisme. Dari kemelekatan. Dengan kesadaran tidak melekat itulah, maka kebahagiaan yang lebih besar dari waktu ke waktu itu kita bisa menikmati. Nah salah satu yang sangat penting di dalam usaha memberikan itu adalah memberikan maaf. Paling sulit. Karena apa? Kalau orang ngomong yang kita anggap menghina kita, tidak menyenangkan, ego kita yang kena.
Tapi kalau kita bisa memberikan maaf, apakah kita salah ataupun tidak salah, itulah pemberian juga yang sangat besar, sangat mudah. Kita lihat Sang Buddha 45 tahun beliau berkelana membabarkan Dharma. Nah kalau 45 tahun itu dicatat dalam buku Kitab Suci 40. Nah kemarin juga diarak dari Mendut ke Borobudur waktu Asada. Yang diarak kemarin itu 2, yaitu relik Sang Buddha, dan kedua adalah ajarannya di dalam bentuk buku sebanyak 30 jilid. Karena itu mengapa panjenengan sedaya kalau ditanya, sudah pernah tahu kitab suci Buddha enggak? Belum. Loh, agama lain mengatakan kok bisa? Karena 30 jilid. Kedua apa? Ngerti aja ya ora, angel. Pakai bahasa Pali. Kemarin kami di Borobudur menyelenggarakan Tipitaka Chanting. ITC, Indonesian Tipitaka Chanting. Selama 1,5 hari, 2 hari. Kemudian dijelaskan. Nah oleh karena itulah maka tentu sebagai orang yang menganut ajaran Buddha ingin memahami Dharma itu dari satu tahap ke tahap lain. Tidak usah melahap seluruhnya dulu. Nanti mati keluarkan. Tetapi memahami dari tahap ke tahap. Ibaratnya anak kecil itu berusaha jalan. Mulai dengan ditetah. Kemudian sebelum ditetah berangkang dulu. Kalau enggak ngesot dulu. Sudah itu berjalan berdiri. Kemudian ditetah dan sebagainya. Demikian juga dengan belajar Dharma setahap demi setahap. Yang penting adalah mengerti, memahami, dan melaksanakan. Dan Sang Buddha mengajarkan bahwa lebih bagus memahami satu kalimat dan menerapkannya daripada mengenal banyak tapi cuman apalan saja. Tidak menerapkan. Karena itu bagi seorang Buddhis, ajaran yang sederhana adalah sabar. Karena itulah Anda mempunyai seorang guru namanya Kanti. Itu selalu Kanti, selalu sabar. Dalam kehidupan ini, sabar belajar, sabar mengerti, sabar bergaul. Karena ini sangat penting sekali. Tetapi kita juga mempunyai obat Dharma setelah menghadapi kesabaran itu. Nah saudara sekalian, kesabaran Sang Buddha demikian besarnya. Besar agungnya. Anda bisa lihat bagaimana kisah yang ada dalam Jaya Manggala Gata. Peristiwa-peristiwa yang dialami beliau. Itu dapat kita pakai sebagai tauladan. Kalau kita mengalami kondisi-kondisi buruk dari orang lain. Lihat Jaya Manggala Gata yang mengakibatkan itu bisa tegar. Pada waktu wafatnya, menjelang wafatnya, Sang Buddha pun ada orang datang menghadap beliau untuk bertanya. Dihalang-halangi oleh Ananda. Jangan, Sang Tathagata sebentar lagi mau meninggal dunia. Sang Buddha mendengarnya hal itu. Dan beliau mengatakan, jangan dihalangi Ananda. Oleh karena dia akan menanyakan sesuatu yang sangat perlu. Kalau sampai dihalangi nanti dia melakukan penyesalan seumur hidup. Beliau masih melayani. Meskipun waktu-waktu meninggal dunia sudah tiba. Karena itulah saudara sekalian. Bahwa dengan jalan Dharma itu kita bisa serawung. Bisa berinteraksi dengan orang lain. Dengan penuh metta dan karuna. Metta itu diperlukan. Tetapi wujudnya itu adalah bentuk karuna. Dan oleh karena itulah maka ajaran Buddha itu bisa bertahan 2600 tahun lamanya. Oleh karena itulah maka saya juga diminta oleh Pak Dirjen Buddha untuk memperbarui buku saya mengenai kalender Buddhis. Kapan Magha Puja, kapan Vaisakha Puja, kapan Asada Puja, dan kapan Katina.
Buku itu sudah pernah terbit tahun 1986. Sekarang saya sudah perbaiki. Kapan waktunya Waisak? Sampai tahun 2050. Wah ini saya ini jadi peramal ya. Sekarang saya bisa jadi peramal. Kalau dulu saya menghitung satu persatu. Tambah kurang, tambah kurang, tambah kurang. Tapi saya bersyukur nggak ada salahnya. Salahnya cuma detik. Tapi sekarang dengan adanya teknologi dan ilmu pengetahuan sangat cepat sekali. Saya hanya buka Google. Purnama 2024. Tempatnya Surabaya. Tidak sampai 1 menit keluar. Kapan itu? Hanya di hitungan detik saja sudah bisa keluar. Kalau dulu saya ngitung satu persatu. Kalau zaman dulu ping pirolan sudo ya. Ini orang tua-tua pasti ngerti tuh ping porolan sudo. Jadi kalau matematik kalau enggak kali ping bagi tambah kurang. Sekarang pakai enggak, diklik-klik-klik sudah pasti keluar. Muncul itu tahun 24. Kalau mau tahun 24 sampai tahun 50 akan keluar semua. Sudah cepat. Ini karena adanya teknologi dan ilmu pengetahuan. Karena itulah maka perbedaan-perbedaan kalender-kalender yang ada itu dapat disatukan dengan global kalender ini. Seperti kemarin 1 Muharram, Hari Raya Islam, beda dengan Tahun Baru Jawa. Biasanya gandeng 1 suro. Okay? Kali ini Sabtu itu 1 Muharram, Minggu 1 suro. Dan kemarin di Batu juga ada upacara 1 suro Tahun Baru Jawa. Yaitu ke Pendopo Batu, arak-arakan prosesi ke Candi Songgoriti. Tempat dulu Empu Supo bikin keris. Nah, beda. Kalau 1 Muharram itu Hari Raya Islam, nek suro orang Jawa atau yang masih nguri-nguri budaya Jawa. Oleh karena itulah saudara sekalian, dengan adanya Asada ini, kita bersyukur nomor 1, berterima kasih kepada Tathagata yang sudah bersedia membabarkan Dharma. Kedua, Dharma ini pun oleh siswa-siswanya, 5 pertapa ini, yang kemudian 5-5-nya menjadi arahat. Yang pertama adalah ayah kondanya yang mencapai pencerahan, mengerti dengan benar. Kalau kita itu masih ngerti-ngertian, masih etok-etok ngerti. Tapi ambil yang penting kita laksanakan. Supaya apa? Ya kita itu hidup bagyo, ojo bejo. Beda itu loh, bejo sama bagyo. Yang dicari itu adalah bahagia. Orang Tionghoa juga gitu, antara hoki sama bing'an. Itu beda. Sama-sama bejo sama bagyo itu. Oleh karena itulah saudara sekalian, kita berterima kasih kepada Tathagata serta para siswanya. Sehingga dengan peristiwa Asada ini, maka genaplah Triratna. Itu sang sekerta, palinya Tiratana, R-nya hilang. Tiratana atau Triratna genap. Buddha Ratana karena waktu Waisak, Dhamma Ratana juga waktu Waisak karena diketemukan dicapainya Dhamma, dan Sangha Ratana maka genaplah Triratna, sehingga itu yang menjadi pegangan. Kalau orang Kristen menjadi kredonya, kalau orang Islam mengatakan syahadatnya, nah itu adalah Buddhang saranang gacami, Dhammang saranang gacami, Sanghang saranang gacami. Kalau orang Tibet tambah satu lagi, berlindung kepada sang guru, yaitu guru-guru yang melanjutkan pembabaran Dharma. Dan guru tersebut adalah Arya Sangga itu. Kalau kita sudah termasuk dalam Sanghang saranang gacami. Nah itulah saudara sekalian pentingnya peristiwa Asada untuk kita jajaki
bahwa kita hendaknya juga pertama berterima kasih kepada guru, kedua kita berjanji untuk tetap mempelajari dan melaksanakan dharma itu. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya dari kita sekalian siapapun juga meneruskan dharma itu untuk kebahagiaan orang lain. Karena itu dalam prasasti di sini ditulis ya, untuk kebahagiaan dan kesejahteraan orang banyak. Itulah yang dimaksudkan dengan membabarkan dharma demi kebahagiaan dan kesejahteraan orang banyak. Maka otomatis itu menambah karma-karma baik kita yang membuat kita itu adalah orang-orang yang terpandang di masyarakat, orang-orang yang disukai masyarakat, dan rezekinya tentu diharapkan lancar adanya. Karena apa? Orang-orang tersebut menyukai kita menjadi orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa memberikan kesejahteraan orang banyak. Marilah kita teruskan pengabdian kepada dharma ini dimanapun kita berada. Apakah nantinya para samanera itu jadi biku, lebih bagus. Kalau tidak jadi biku, jadi orang biasa seperti Anda sekalian, punya kewajiban babarkan dharma dalam bentuk perilaku. Baik itu ucapan, perbuatan, maupun pikiran. Nah tentu di dalam seperti hari ini, pembukaan wasa, yang nomor satu adalah ya kita meminta maaf pada sesama para biku, terutama kepada guru, meminta maaf kesalahan-kesalahan kita perbuat, dan mulai hari ini kita menjalankan wasa. Jadi ada asada itu adalah titik tolak. Mulai hari ini kita menjalankan wasa. Wasa itu yang Jawa itu warso. Wasa itu juga artinya kayak puasa. Dari kata upawasata. Nek wong Islam puasa itu sebenarnya istilahnya siam toh. Siam. Nah wasa itu puasa itu dari kata wasa juga. Nah untuk menjalankan wasa 3 bulan. Mulai melakukan pengendalian diri yang lebih baik dari biasanya. Anda sekalian juga kalau mengikuti para bante juga lebih bagus. Bantenya berwasa, saya juga akan menjalankan atasila. Tapi atasila ini jangan diutamakan lambene yang dicegat. Tapi semuanya juga dicegat, dikendalikan. Gunanya apa? Itu seia sekata dengan para bante agar apa? Kedamaian, ketentraman, kesejahteraan diri sendiri dan orang tercapai. Demikianlah pembabaran dharma pada hari asada siang hari ini. Saya berikan dengan doa semoga Anda semua selalu mendapatkan kekuatan, perlindungan, dan berkah dari Sang Tiratana. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semuanya berbahagia.